senyum dan bermuka gembira. Boleh tepuk tangan, boleh pakai gerakan juga ya. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh beribadah bersama teman-teman secara online. Berkati kami Tuhan, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masih tetap mau bersuka cita memuji Tuhan. Hati kita mau senang memuji Tuhan karena hari ini adalah hari miliknya Tuhan. Kita mau bernyanyi, oh ya senanglah hatiku. Masih tetap berdiri ya Kak ya? Iya, posisinya masih tetap berdiri dan masih tetap semangat. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Desi. Sebelumnya, mari kita puji Tuhan kembali dengan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mendengar dengan baik, dan nantinya
melakukan firman-Mu dengan baik. Dengan baik. Kami siap Tuhan Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman. Berkati Kak Desi Berkati Kak Desi yang akan akan membawakan membawakan cerita hari ini. cerita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami sudah Amin. berdoa. Amin. Silakan Kak Desi. Terima kasih Kak Novi dan Kak Adel. Adik-adik selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi Kak Desi. Selamat hari Minggu Kak Desi. Selamat hari Minggu Kak Desi. Mendengarkan firman Tuhan pagi ini ya. Sudah siap semuanya ya. Kita duduk yang manis, kita pasang telinganya, dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, sebelum kakak share screen untuk kita semua, kakak mau bertanya dulu nih kepada adik-adik. Apa yang pernah adik-adik alami, kejadian seperti apa yang membuat adik-adik biasanya takut? Nih, dulu kalau kakak waktu kecil dulu yang biasanya bikin kakak takut itu kalau mati lampu. Terus hujan deras dan petir. Biasanya itu yang bikin kakak takut. Nah, kalau buat adik-adik, yang biasanya membuat adik-adik takut itu apa biasanya? Boleh dikirim di chat, atau kalau mau ada yang bicara langsung juga boleh. Satu-satu. Apa kira-kira yang membuat adik-adik takut? Takut mati lampu. Oh, mati lampu. Takut Ini ada kecoa. Bobby bilang kalau ada hewan buas takut katanya. Terus Cheryl gelap. Giselle takut kilat. Nah, apalagi adik-adik petir. Olivia takut petir. Ada yang takut tikus ya. Audrey takut tikus. Joshua takut kelabang dan pohon gelap. Wah, macem-macem ya. Kita beberapa adik-adik ada yang merasakan takut yang berbeda-beda ya. Ada yang takut anjing, takut kalau sendirian, ada yang takut lebah. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau kita takut, ada takut mimpi buruk juga nih, sama takut cicak juga. Kalau kita takut, biasanya apa yang kita lakukan adik-adik? Doa. Wah, pintar. Berdoa ya. Doa. Ada yang lain? Agar dilindungi. Hah? Agar dilindungi. Berdoa agar dilindungi. Apalagi nak? Biasanya kalau kita lakukan? Bilang Tuhan Yesus pasti menyertaiku. Tuhan Yesus pasti menyertaiku. Wah, hebat-hebat nih, kakak belum cerita udah jawabnya udah pinter. Ada yang sembunyi nggak nih kalau takut nih? Ada yang sembunyi nggak? Ya kadang-kadang sembunyi. Wah, kadang-kadang sembunyi ya. Ada yang nangis nggak nih kalau takut? Enggak. Ada yang teriak-teriak nggak nih? Aku lari Kak. Aku takut. Ada setan. Ya, macam-macam ya. Tidur aku sih. Ya, sekarang boleh di-mute Kepada lagi. Tuhan Kak, berani percaya. Wah, pinter semuanya. Udah hebat-hebat nih Kak Eko, anak-anaknya ya. Iya, mantap ya. Iya, hebat-hebat. Sekarang boleh di-mute lagi ya suaranya. Kakak mau share screen buat kita semua ya. Sebentar ya. Aku chatnya takut kupu-kupu gajah. Oh, kupu-kupu gajah. Nanti kita mau cari tahu nih, kakak cari tahu ya kupu-kupu gajah itu seperti apa ya. Sekarang kita dengarkan baik-baik nih. Nih session kakak. Nih, kejadian apa yang biasanya membuat adik-adik takut? Tadi adik-adik udah banyak menjawab ya, pintar ya. Nih, kalau kakak kasih contoh, ada yang takut sendirian. Takut petir. Terus takut apa lagi? Ujian yang sulit. Wah, takut bikin sakit perut ya. Kalau mau ujian besoknya, malamnya udah nggak bisa tidur. Kemudian di sekolah ada juga nih kadang teman yang gangguin. Jadi kita kadang suka males deh pergi sekolah gitu karena ketemu sama teman yang suka gangguin atau ngusilin kita. Atau ada juga yang takut nggak nih kalau misalnya berbuat kesalahan takut dimarahin mama papa? Ada nggak adik-adik? Aku. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan? Tadi kakak udah tanya sama adik-adik ya. Nah, biasanya kita sembunyi. Ya, kita merasa kalau kita sembunyi, wah udah aman nih gitu kan. Kita ngintip dikit-dikit karena kita takut kita sembunyi. Emang takut malah sembunyi?
Iya, sembunyi salah satu cara untuk kita supaya tidak takut biasanya. Nah, ada juga yang nggak mau pergi sekolah ya karena takut ketemu sama teman yang suka gangguin kita, nggak mau sekolah akhirnya. Ada juga yang supaya dia ujian tapi nggak mau belajar, nyontek deh, ya kan? Supaya dapat nilai yang bagus, ikutan teman jadinya nyontek supaya dapat nilai yang bagus, padahal dia nggak mau belajar. Nah, yang terakhir, kalau misalnya berbuat kesalahan, nangis, nggak mau cerita sama mama papa. Nah, biasanya adik-adik di luar sana, ya, nggak ada yang di sini nih, kadang suka seperti ini, gitu kan. Tapi nanti kita mau lihat nih, firman Tuhan ini berbicara apa. Pagi hari ini di dalam kita mengatasi rasa takut kita. Nah, adik-adik, tema pagi hari ini adalah damai bersama Yesus. Damai bersama Yesus. Ya, betul. Ayat firman Tuhannya diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Nah, sekarang kakak mau minta tolong nih adik-adik untuk membacanya, tapi supaya enggak ribut, kakak minta tolong aja ya, kakak sebutin namanya ya. Untuk ayat 19, nanti kakak mau minta tolong kakak Aurel ya, kakak Aurel dari kelas 3 untuk membaca ayat 19. Kemudian ayat 20, kakak mau minta tolong Amel ya. Amel membacakan ayat 20. Kemudian ayat 21-nya Timothy. Timothy, boleh ya kakak minta tolong ya nak ya? Kak, ada yang coret-coret. Iya, siapa yang coret-coret nih? jangan dicoret-coret ya. Ya, jadi ayat 19-nya kakak Aurel, ayat 20-nya Amel, ayat 21-nya Timothy. Nanti bisa lihat di layar ya. Sekarang yang tidak membaca boleh baca di dalam hati di rumah. Kita perhatikan teman-temannya yang membaca pagi hari ini. Silakan kakak Aurel. Oke. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Terima kasih Aurel. Kemudian Amel, ayat 20. Boleh suaranya lebih kencang Amel? Amel, adik-adik dengar suaranya Amel? Enggak ya, boleh lebih dekat nak suaranya. Kecil. Boleh lebih dekat sayang suaranya. Ya. Ya, ini Amelnya udah kelihatan nih. Oke, makasih Mama udah bantu. Ya sayang, ayat 20 ya. Tunggu ya, kita dengar Amel untuk bacakan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Oke, terima kasih Amel. Terakhir ayat 21, Timothy. Silakan Timothy. Kata-kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke, terima kasih Timothy. Boleh sekarang di-mute lagi suaranya ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan untuk renungan kita pagi ini. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau kita mengingat kembali cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Wiyar. Ya, adik-adik pasti masih ingat ya. Minggu lalu Kak Wiyar cerita bahwa ada penjaga-penjaga pintu kubur Yesus yang mereka terkejut ketika melihat kubur itu kosong dan mereka segera berlari ke kota memberitahukan kepada para imam ya bahwa Tuhan Yesus sudah hilang, sudah tidak ada di kuburnya. Nah, apa yang dilakukan para imam? Para imam ini menyuruh penjaga untuk tidak mengatakan yang sebenarnya.
ya, menyuruh para penjaga ini untuk berkata bohong, berkata tidak jujur, ya, mengatakan bahwa mayatnya Tuhan Yesus itu diambil, dicuri oleh muridnya malam-malam. Dan para imam memberikan uang sebagai penutup mulut bagi para penjaga ini, ya. Akhirnya berita yang dibawa oleh penjaga ini, berita yang tidak benar ini tersebar sampai ke seluruh tempat di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, adik-adik, berita yang tidak benar ini menimbulkan kebingungan, menimbulkan ketakutan, ya, khususnya bagi siapa? Bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tadi teman-teman kita sudah membaca, ya, Aurel, Amel, dan Timothy, bahwa murid-murid itu ketakutan. Mereka akhirnya berada di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang mereka kunci rapat-rapat pintunya. Itu menandakan bahwa mereka takut. Takut sama siapa? Takut sama orang Yahudi. Apalagi dituduh mereka yang mencuri mayat Yesus. Padahal mereka tidak melakukan itu. Kemudian mereka pun menjadi bingung. Ya, karena pagi-paginya Maria Magdalena bilang bahwa Maria sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Lah, tapi kok ada berita lagi bahwa Tuhan Yesus itu hilang, bukan bangkit. Mereka menjadi bingung. Padahal mereka sudah sedih karena Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka ditambah lagi bingung dan mereka menjadi juga takut. Akhirnya mereka sembunyi, adik-adik, supaya mereka tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Nah, di tengah kebingungan mereka, di tengah rasa takut mereka, di tengah rasa sedih mereka, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah ruangan itu. Wah, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi murid-muridnya, adik-adik. Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya ini sedang sedih. Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya ini sedang takut dan sedang bingung. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, adik-adik, untuk supaya murid-muridnya ini tenang, tidak lagi takut, tidak lagi bingung, tidak lagi sedih. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, salam damai sejahtera bagi kamu. Wah, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Tuhan Yesus Kak Desi, boleh izin ke toilet? Ya sayang, nggak apa-apa, boleh. Nah, kita lanjutkan ya. Tuhan Yesus menyapa mereka. Salam damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa, adik-adik? Tuhan Yesus mau bilang bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang memberikan ketenangan kepada mereka. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Aku sudah bangkit. Aku datang, aku menjumpai kalian, dan aku akan memberikan damai sejahtera untuk kalian. Wah, murid-muridnya sukacita, senang melihat Tuhan Yesus ternyata betul-betul sudah bangkit. Nah, selain itu adik-adik, Tuhan Yesus tahu nih, muridnya juga harus terus diyakinkan ya. Tuhan Yesus juga menunjukkan luka di tangan dan lambungnya. Ini aku, Tuhan yang sudah disalib, dan sudah mati dan bangkit memberikan hidup untuk kalian semua, menyelamatkan kalian semua. Dengan menunjukkan luka di tangan dan lambungnya, murid-murid bertambah yakin bahwa itu benar Tuhan Yesus. Ini benar Tuhan Yesus yang datang, yang sudah bangkit. Jadi berita yang ada di luar itu adalah berita yang bohong, berita yang tidak benar. Tuhan Yesus sudah datang menampakkan diri dan menemui mereka, memberikan damai sejahtera. Sehingga mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya sedih, gelisah, khawatir, bingung, menjadi sukacita, menjadi semangat, menjadi berani. Nah, ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tugasnya adalah Tuhan Yesus mau mengutus murid-muridnya untuk mereka juga menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti apa menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Memberitahukan semua orang bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah hadir
menemui murid-muridnya. Tuhan Yesus yang sama juga sudah bangkit untuk kita semua. Nah, sekarang kakak mau tunjukkan sama kalian. Kalau kita umpamakan tentang damai sejahtera di tengah rasa takut ini, perumpamanya seperti ini adik-adik. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang bisa jawab? Permainan apakah ini? Bola air. Balon air ya. Ini biasanya kita dibuat warna air nih. Balon air. Nah, Balon air. balon air. Nah, Balon air. ya, dua anak ini bermain balon air. Nih adik-adik, kalau dua anak ini misalnya tidak bisa berenang nih, dia ada di dalam balon air. Anak-anak ini akan tenggelam nggak adik-adik? Dia ada di dalam. Nggak perlu Ya, sekalipun dia tidak bisa berenang. Kan senang main balon air. Iya, senang main balon air ya. Dia tidak akan tenggelam. Dengerin kakak ya. Nih, kita lihat. Balon ini diumpamakan seperti damai sejahtera atau perlindungan Tuhan, perlindungan Allah. Nah, air ini kita umpamakan itu sebagai kesulitan yang kadang membuat kita takut ya, kayak tadi takut gelap, takut petir, takut binatang buas, takut laba-laba dan sebagainya. Nah, kita lihat anak-anak ini senang bermain balon air. Tadi ada yang bilang juga senang Kak bermain balon air. Ya, betul. Ya, tidak takut. Karena mereka ada di dalam balon ini, sama seperti kita. Walaupun kita mengalami kesulitan yang membuat kita takut, tapi kita harus ingat ya, bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Bang David pernah bola air sama Ya. Iya, damai sejahtera ini akan membuat kita memiliki sukacita, semangat dan berani dalam menghadapi kesulitan. Ya, rasa takut itu bisa hilang. Rasa takut itu bisa hilang karena ada damai sejahtera Tuhan. Nah, satu lagi yang kita ingat adik-adik, Tuhan juga memberikan mama papa kepada kita. Kalau dia enggak Ya, Tuhan memberikan mama papa kepada kita. Mama papa itu begitu mengasihi kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak untuk kita melihat. Ada dua hal yang kita pelajari pagi ini. Yang pertama, ketika kita takut, kita tidak usah sembunyi, tidak usah teriak-teriak, tidak usah menangis. Tapi tadi adik-adik sudah betul jawabnya di awal, pintar-pintar semua. Kita datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Kita bicara kepada Tuhan Yesus dalam doa. Kita katakan semua rasa takut kita. Maka Tuhan Yesus akan menggantikan rasa takut itu dengan damai sejahtera. Ya. Dan kita pun juga ingat, Tuhan Yesus juga hadir di dalam hidup kita melalui mama papa kita. Ya. Ketika kita takut, selain kita berdoa, kita bicara juga sama mama papa, kita dipeluk. Ada rasa tenang yang bisa kita rasakan ketika kita mengalami takut. Yang kedua, yang kita pelajari, sama seperti Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Kita juga murid Tuhan Yesus masa kini ya adik-adik. Adik-adik, kakak, kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Kita juga harus berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, contoh tadi ketika ujian misalnya, aduh ujiannya susah nih Kak, sakit perut nih malam sebelum ujian nih, aduh besok gimana ya, takut nggak bisa ngerjain, takut nilainya jelek. Nah, adik-adik, Tuhan mau untuk kita tetap jujur ketika melakukan ujian. Supaya jujur, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, sehingga kita tidak sama dengan teman-teman kita yang lain yang mungkin mereka bisa saja menyontek, tapi kita tidak usah seperti itu. Ya, Tuhan mau kita tetap berani melakukan kebenaran firman Tuhan dengan jujur melakukan ujian dan melakukan tugas kita sebagai murid, belajar dengan baik. Nah, sekarang sebelum penutup, kakak mau sampaikan kepada adik-adik nih, apa yang terjadi setelah kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama, kita mau rajin berdoa, ya. Kita selalu datang kepada Tuhan dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Kita mau datang bicara dengan Tuhan. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita sudah merasakan damai itu, ketenangan itu, walaupun kita harus tidur sendiri, walaupun mati lampu atau petir, ya, kita tidak panik, tidak teriak-teriak,
ya, tapi kita bisa pelan-pelan datang ke mama papa. Kalau memang masih kita berasa belum nyaman, bisa bersama mama papa kembali. Setelah itu baru kita tidur, ya. Kemudian nih, kalau misalnya di sekolah suka ada teman yang ganggu, ya, kita tidak usah takut untuk berangkat sekolah, adik-adik. Kita doakan teman kita itu, dan ketika ketemu dengan dia di sekolah, kita memaafkan dia. Ya, kita tidak membalas apa yang dia lakukan. Jadi kita tetap bersemangat dan bersukacita untuk berangkat sekolah. Nah, kalau ujian tadi seperti kakak bilang, kita persiapkan diri dengan baik sebelum kita ujian. Sehingga apapun hasilnya, ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, yang terakhir adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan nih, kadang kan kita takut ya, mama papa misalnya marah sama kita. Tapi kita belajar pada pagi hari ini, kita belajar untuk menceritakan apa kesalahan yang kita lakukan. Ya, mama papa pasti senang dan bangga mempunyai anak yang mau jujur, yang mau menceritakan apa yang menjadi kesalahannya, dan itu bisa diperbaiki. Jadi tidak usah takut. Pagi hari ini kita belajar bahwa kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita menjadi anak yang berani, yang bersemangat dan bersukacita. Datang kepada Tuhan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah bangkit dan hidup untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami. Pimpin kami Tuhan, tolong kami Tuhan, ketika kami mulai merasa takut, biarlah kami boleh datang kepada Tuhan. Kami meminta kekuatan dari Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersukacita dan bersemangat. Kami juga mengucap syukur untuk mama, papa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, berkat yang cukup bagi kedua orang tua kami. Mama papa kami pun juga dapat menolong kami ketika kami mengalami rasa takut, ketika kami dalam kesulitan. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengarkan firman saja, tapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Kak Desi. Selamat hari Minggu, Kak Desi. Sudah mendengarkan firman. Kakak kembalikan ke Kak Novi sama Kak Adel ya. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Kak Desi. Dadah. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita diingatkan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan merasakan damai, tenang. Siapa yang mau selalu bersama dengan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Buat adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan secara tunai, uang persembahannya bisa dimasukin ke dalam amplop, nanti dititip
ke mama atau papa, jika suatu saat mau mampir ke gereja, bisa diberikan ke gereja. Tapi jika tidak sempat, bisa ditransfer melalui kode di layar berikut. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberkati kami dan memelihara kami melalui orang tua kami. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya berguna untuk pelayanan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Kita mau perhatikan aktivitas yang akan kita lakukan hari ini ya. Nah, adik-adik nanti untuk lebih lengkapnya, video tadi akan dikirimkan di WA grup kelas masing-masing ya. Atau di WhatsApp. Iya, betul. Nanti di WhatsApp. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk share di WhatsApp lagi. Oke? Oke. Nah, jangan lupa juga adik-adik. Kita tetap melakukan saat teduh ya. Nanti saat teduhnya juga dibagikan di grup WhatsApp juga ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi, "Oh berkati kami," dan kita nanti berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Engkau juga yang akan memberkati kami. Berkati kami anak-anak-Mu yang telah mengikuti sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami yang tidak mengikuti sekolah minggu pada saat hari ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam pelindungan tangan-Mu. Berkati sekolah kami, studi kami, sehingga kami semakin menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Nantinya kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi anak-anak yang lebih berani di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, yeah.
hari Minggu adik-adik. Kita foto dulu ya. Jangan lupa buka kameranya. Foto dulu. teman-teman semuanya. Iya, selamat hari Minggu. Kita mau foto dulu ya adik-adik. Yuk, siap-siap pos ya. Siap-siap bergaya ya. Nah, tuh siapa namanya sih? Itu ada yang gaya. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 3, 2, 1. Ada lagi? Sudah. Udah. Sudah. Oke. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak sekolah minggu. Minggu adik-adik, kakak-kakak. Selamat hari Minggu, terima kasih. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Timothy.